Baik. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore waktu Indonesia Timur, selamat siang buat Bapak Ibu yang ada di daerah waktu Indonesia Barat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Steve Richard Mebri, saya adalah staff outreach dari program Sains untuk Konservasi. Sore ini saya akan membawakan kita dalam episode SAF seri SAF season 4, episode Kuskus. SAF ini adalah episode terakhir dari rangkaian seri sekolah ramah virtual yang sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Bapak Ibu, apakah sudah ditampilkan di layar? Sudah. Baik. Sudah Pak. Baik, siap. Baik, selamat datang di Sekolah Ramah Virtual season 4. Mamalia Endemik Papua, episode kelima, episode Kuskus. Saya akan membacakan tata tertib untuk webinar kita pada sore ini. Peserta SAF dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau via Zoom atau YouTube live chat. Dan selama SAF berlangsung, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon. Boleh menyala apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Ini adalah susunan acara kita. Saya akan moderator akan memperkenalkan narasumber, dan yang menjadi narasumber kita di sore hari ini atau siang hari ini ada dua, yaitu Ibu Febrisa Dwiranti dan Ibu Marta Kayadoe. Akan diperkenalkan lebih oleh Bapak moderator kita. Kita akan mulai pada pukul 15.10 sampai dengan 15.30 untuk sesi materi yang pertama selama 20 menit. Kemudian akan dilanjutkan sesi materi kedua selama 20 menit. Akan ada kuis interaktif setelah kedua pemateri menyampaikan materi, dan di sesi paling terakhir akan ada tanya jawab selama 25 menit. Ada yang menarik Bapak Ibu dari seri kita yang terakhir. Kita akan memberikan door prize begitu bagi 3 peserta SAF yang beruntung. Hadiahnya cukup menarik. Jadi saya dipastikan bahwa para peserta SAF, sobat-sobat SAF untuk mengikuti kegiatan webinar ini hingga selesai. Dan kemudian di penghujung dari acara kita akan ada penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Fitrianti Pakiding, dan kemudian kita akan menutup webinar kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, moderator yang akan memimpin kita di diskusi kita di seri sore ini adalah Bapak Insinyur Agustinus Hilmas Kosu, MSI. Saya izin untuk membacakan biodata singkat dari Bapak Agustinus. Bapak merupakan lulusan S1 Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan Universitas Cendrawasih.
dan merupakan postgraduate Diplomat School of Agriculture and Forestry, the University of Melbourne, Australia, tahun 1990, dan merupakan lulusan S2 Biologi Hewan di Institut Pertanian Bogor. Pengalaman penelitian dari Bapak Agustinus sendiri antara lain melakukan banyak penelitian mengenai burung termasuk cendrawasih, kasuari sejak 1991 hingga saat ini. Survei dan monitoring flora fauna termasuk survei burung di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat, kerjasama Universitas Papua dengan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, LNG Tangguh, PT Freeport Indonesia, WWF Indonesia, IPB University, dan Kementerian PUPR. Melakukan AMDAL di berbagai lokasi di Papua Barat. Saat ini, Bapak Agustinus mengajar ornitologi dan konservasi biota Papua di Fakultas MIPA Universitas Papua. Selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Moderator untuk melanjutkan diskusi kita di sore hari ini. Kepada Bapak Agustinus, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Stevi. Pada sore hari ini, kita akan mengikuti presentasi mamalia endemik Papua, yaitu khusus untuk kuskus yang akan disampaikan oleh Ibu Febrisa Dwiranti dan Ibu Marta Kayadu. Barangkali bisa ditampilkan biodata dari para narasumber. Ya, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Insinyur Febrisa Dwiranti, MSc, PhD. Pendidikan yaitu di S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih tahun 85 sampai 90. Kemudian Ibu melanjutkan ke S2 pada program studi biologi, program S2 Institut Pertanian Bogor, selesai tahun 1999, dan kemudian melanjutkan S3 di Kochi University, Jepang. Kuroshio, Human Health and Medical Science. Pengalaman penelitian, melakukan penelitian di bidang mamalia terkait fisiologi. Kemudian mengajar mata kuliah fisiologi hewan, perkembangan hewan, fauna endemik Papua, pengelolaan satwa liar, dan etologi di Fakultas MIPA Universitas Papua. Itu biodata dari narasumber yang pertama. Apakah langsung ke narasumber yang kedua atau presentasi dulu? Biodata narasumber yang kedua boleh di screen. Ya. Narasumber yang kedua untuk presentasi kita di sore hari ini adalah Dr. Ira, Dr. Insinyur Marta Kayadu, MP. Ya. Menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih Manokwari, kemudian melanjutkan ke S2 di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung, dan setelah itu melanjutkan S3 di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi masih tetap pada alma mater yang sama. Pengalaman penelitian,
melakukan penelitian komposisi kimia dan komponen serat berbagai jenis pakan lokal yang berasal dari habitat asal kuskus dan penangkaran. Kemudian evaluasi kebutuhan zat-zat makanan bagi kuskus bertotal, yaitu Spilocuscus maculatus dalam penangkaran. Palatabilitas beberapa jenis ransum komersial bentuk pelet pada kuskus bertotal dalam penangkaran, kemudian effect of different feed combination on the growth development of spotted kuskus in captivity, kemudian palatability of various feeds as a source of nutrients for common spotted kuskus, dan study of the physical quality of pellet ration as an effort modify ration for common spotted kuskus. Jadi narasumber kedua ini banyak melakukan penelitian pada nutrisi daripada kuskus pohon, baik di penangkaran maupun dari alam. Jadi menarik sekali. Oleh sebab itu mari kita ikuti presentasi dulu dari narasumber yang pertama. Presentasi dari Ibu Febrisa Dwiranti. Silakan Pak Steve. Selamat sore. Untuk sesi Ibu Febrisa kita lakukan secara rekaman karena kebetulan Ibu Ranti hari ini ada kegiatan di Bogor, jadi kita akan saksikan presentasi Ibu Ranti yang telah kami rekam sebelumnya. Selamat sore para peserta SAF dimanapun berada. Kali ini izinkan kami mengenalkan kuskus endemik Pulau Waigeo Raja Ampat, namanya Spilocuscus papuensis. Next. Kuskus di Papua ada dua genus. Yang pertama adalah palanger. Palanger ini ciri khasnya memiliki garis dorsal pada bagian punggungnya. Sedangkan genus Spilocuscus dia tidak memiliki garis dorsal, tapi pola warnanya bertotol. Kedua kuskus ini termasuk hewan berkanto atau hewan marsupial. Sekarang izinkan Ibu memperkenalkan jenis Spilocuscus yang ada di Papua. Yang pertama, Spilocuscus maculatus. Yang gambar paling kiri adalah Spilocuscus maculatus jantan. Ini Ibu foto waktu saat sedang penelitian di Merauke. Hewan ini cukup jinak. Sudah dipelihara oleh peternaknya selama 2 tahun. Makanannya kadang roti, kadang ubi, kadang minum teh, dipelihara dari kecil. Nah, kalau dilihat dari pola warnanya, kuskus ini adalah jantan. Jadi untuk Spilocuscus maculatus yang jantan ini bertotol, sedangkan yang betina tidak bertotol.
polos warnanya. Ada juga Spilocuscus maculatus yang warnanya putih. Kuskus ini tersebar luas di Papua, termasuk di Manokwari. Dari selama pengamatan penelitian yang memelihara Spilocuscus maculatus ini belum banyak. Tapi kalau kita lihat video-video di YouTube, kuskus ini sudah dijadikan hewan peliharaan dan terlihat jinak. Dan ini Ibu juga sudah pernah merasakan waktu saat menggendong dia jinak. Tidak ada melawan atau ingin mencakar dan mau digendong dengan senang hati. Mari kita lihat video bagaimana kuskus ini menjadi hewan peliharaan di luar negeri. Silakan Mas. Aman kan? Ayo tebak, kira-kira Spilocuscus maculatus gendong tadi betina atau jantan? Kalau kita lihat dari pola warnanya, dia tidak bertotol, berarti Spilocuscus maculatus yang dipelihara tadi adalah si betina. Baik, sekarang kita masuk Spilocuscus yang kedua, adalah Spilocuscus rufo-niger. Kita lihat perbedaannya dengan Spilocuscus maculatus di mana? Kita lihat kalau yang jantan, pola warnanya memiliki totol berwarna hitam, nih, dan yang betinanya pada bagian ekornya, pangkal ekornya memiliki bagian berwarna hitam. Sesuai dengan namanya, niger artinya hitam. Spilocuscus ini ada di Manokwari, tapi kondisinya juga sudah mau punah. Lanjut, Mas. Spilocuscus yang terakhir adalah
Spilocuscus papuensis. Spilocuscus papuensis ini hanya ada atau termasuk hewan endemik di Kepulauan Waigeo. Foto-foto ini diambil saat kami melakukan penelitian di Waigeo Raja Ampat. Alhamdulillah saat itu kami menemukan kuskus anak, kuskus Spilopuensis betina, dan Spilocuscus papuensis yang jantan. Mari kita lihat pola warnanya. Nah, kalau yang anak dia punya warna rambutnya belum membentuk totol, baru bercak-bercak berkelompok warnanya. Nanti totol ini akan terbentuk lama-lama menjelang dewasa, dan saat dewasa jadi seperti ini. Ini dipelihara di dalam drum. Kemudian ini yang betina. Menariknya, Spilocuscus papuensis ini, yang jantan maupun betina sama-sama bertotol dibandingkan Spilocuscus maculatus, Spilocuscus papuensis, Spilocuscus rufoniger yang betina tadi kita lihat tidak ada yang bertotol. Tetapi kalau Spilocuscus papuensis yang betina ini bertotol. Kemudian jantan juga bertotol. Terus bagaimana cara membedakan jantan dan betina dewasa? Kita lihat dari bentuk totolnya. Kalau yang betina dewasa bentuk totolnya lebih kecil-kecil. Sedangkan yang jantan dewasa totolnya lebih besar. Ini dipelihara orang, dikasih makan pisang, keladi tumbuh, daun kangkung, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, alhamdulillah kami juga menemukan ada Spilocuscus papuensis betina yang baru beranak. Kita lihat yang dilingkari tung, di mana tempat menyimpan anak. Kuskus ini saat menjelang beranak dan saat dia menjadi lebih jahat, mungkin karena merasa terancam, jadi dia harus melindungi diri dan anaknya. Nah, sekarang kita ingin lihat kuskus ini adanya di mana sih? Next, Mas. Kenapa dikatakan endemik? Rupanya kuskus ini di dunia hanya bisa ditemukan di Kepulauan Waigeo, Raja Ampat. Satu-satunya tempat yang bisa ditemui ini hanya di Kepulauan Waigeo, Raja Ampat. Oleh sebab itu, kuskus ini dikatakan kuskus endemik Papua. Next. Nah, Spilocuscus papuensis karena hanya ditemui di Pulau Waigeo, sering disebut sebagai Spilocuscus waigeo. Status konservasinya vulnerable, sudah mau punah. Jadi sahabat SAF, Ibu titip pesan dimanapun berada, marilah kita menjaga Spilocuscus papuensis supaya masa depan nanti kita masih bisa melihat bagaimana wujud Spilocuscus papuensis. Karena kalau tidak mulai dipelihara atau dilakukan penangkaran secara ex situ, dia akan punah. Menurut Undang-Undang Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Nah, beruntung ada ibu melihat video Spilocuscus di alam. Mari kita lihat videonya.
Kita lihat Gus sedang menjilat-jilat anaknya. Mas, ini tidak terpotongkah videonya? Ya, kita lihat. Nah, dia pindah ke dahan yang lebih kecil. Dia bersandar dan di sini terlihat kantungnya berisi anak. Kalau dia mempunyai anak, berarti Spilocuscus ini adalah betina. Nah, kita lihat dia sedang membersihkan kantungnya, rupanya di dalam kantung itu ada anaknya. Yang ini adalah tangan anaknya. Spilocuscus ini juga bermain pada siang hari, jadi mudah ditangkap untuk dibuat videonya. Kebanyakan kuskus yang lain beraktivitas pada malam hari. Demikian sahabat SAF, perkenalan kami tentang Spilocuscus papuensis. Semoga tayangan video dan materi yang tadi bisa membangkitkan rasa konservasi kita untuk menjaga keberadaan Spilocuscus papuensis di masa mendatang. Terima kasih kepada Pak Moderator, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan presentasi yang kedua, yaitu oleh Ibu Marta Kayadu. Saya persilakan waktunya. Ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada panitia dan moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk kita sama-sama belajar bagaimana mengenal kuskus, terutama dari pakannya. Ya. Di sini saya bilang belajar karena saya juga baru belajar tentang satwa liar atau khususnya kuskus ini pada tahun 2013. Jadi kita sama-sama belajar. Kenapa saya tertarik dengan satwa liar atau kuskus ini? Karena saya merasa bahwa kita sama-sama, kami ataupun saya tinggal di Papua. Nah, Papua ini punya potensi besar ya tentang fauna dan floranya, sehingga lambat laun saya harus belajar dan menekuni bidang ini. Terima kasih. Mas Faris? Nanti besok itu di bawah ya. Untuk kamu bagian, tapi saya ini karena Oke. Ini kita lihat bahwa di sini alam Papua ini, mungkin kalau tahu pernah ke mana ya, ke Gunung Motak atau arah-arah mau ke Bintun di sana pasti melewati wilayah ini. Di sini kita lihat bahwa alamnya indah sekali. Kemudian ada hutannya yang lebat ya. Nah, hutan ini sebetulnya sumber pakan untuk satwa liar. Kita punya potensi flora dan fauna. Nah, satwa liarnya tuh diantaranya adalah kuskus. Kuskus ini juga sangat tergantung pada kondisi flora yang ada di hutan alam ini ya, sebagai yang dimanfaatkan sebagai sumber pakannya, sumber bahan makanannya. Ya, berikut Mas Faris. Mas Faris.
Ya. Yang umumnya dikenal pakan atau bahan makanan itu ada yang dalam bentuk segar, kemudian ada yang dalam bentuk telah mengalami proses pengolahan, yaitu bisa dijemur dulu, dikeringkan, kemudian dicetak. Ada yang salah satunya contohnya ini, yang ini adalah dalam bentuk mash, ya dalam bentuk tepung, kemudian yang ini adalah dalam bentuk pellet yang seperti kita kenal di bidang peternakan, yaitu ransum komersil untuk ayam dan ternak babi dan sebagainya ya. Kalau yang bentuk segar itu berarti kalau kita ambil dari tanaman tersebut kemudian langsung kita berikan kepada atau langsung dimakan oleh satwa tersebut. Sementara kalau yang bentuk yang telah diolah ini yaitu harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dimakan oleh satwa atau kus-kus tersebut. Demikian berikutnya, Mas Faris. Nah, ini potensi Papua. Ya, ada flora maupun ada fauna. Nah, flora ini salah satunya adalah tumbuhan matoa. Lihat dari daunnya sudah pasti bisa ditebak bahwa ini adalah jenis tumbuhan hutan, asal hutan, yaitu tumbuhan matoa. Sementara faunanya, karena hari ini kita belajar tentang kus-kus, maka salah satunya adalah satwa liar adalah kus-kus ya. Di sini ada dilihat bahwa dia ada makan pisang dan beberapa jenis daun-daunan. Berikut. Dari jenis pakan tersebut yang sudah dikenal diantaranya adalah jenis buah-buahan, kemudian pucuk-pucuk daun asal tumbuhan hutan, kemudian pucuk-pucuk daun asal tanaman pertanian, dan serangga. Dari gambar ini kita lihat bahwa ada pisang, ada belimbing, kemudian ini daun kayu besi pantai, ini daun matoa, ini kangkung, sawi, dan serangga salah satunya adalah jangkrik yang sudah diuji cobakan. Berikut Mas Faris. Nah, saya coba menampilkan hasil kajian dari beberapa teman, yaitu Dahrudin dan Nako, yaitu di kawasan cagar alam di Biak Utara dan juga di wilayah Udopi Manokwari. Dari bagian-bagian tumbuhan yang dikonsumsi, kebanyakan itu kus-kus menyukai jenis buah-buahan. Kemudian sebagian kecil daun dan 5 jenis lainnya ya. Kalau serangga yang sudah dikaji, saya baru mencoba terhadap jangkrik. Saya coba diberikan jangkrik, apakah kus-kus suka atau tidak, itu dari jenis serangga. Kalau yang ini adalah di kawasan Biak Utara dan Udopi. Ada teman-teman yang penelitian tentang pakan kus-kus ini. Demikian berikut. Nah, dari jenis buah-buahan, itu ada pisang, belimbing, pepaya, kedondong, alpukat, nangka, dan kelapa. Yang paling disukai adalah pisang. Kemudian belimbing. Jadi dia lebih menyukai jenis buah-buahan. Ya, dominannya adalah pisang. Kemudian jenis pucuk-pucuk daun, itu ada pucuk daun matoa, pucuk daun kayu besi pantai, pucuk daun kayu besi gunung, dan beberapa pucuk daun dari tanaman pertanian, yaitu daun kangkung, sawi hijau, dan ubi jalar. Kenapa 3 jenis tanaman ini juga dikonsumsi oleh kus-kus? Karena seringkali kus-kus itu diburu ya, kemudian ataupun juga wilayah habitatnya itu terganggu ya dengan kemajuan untuk pembangunan rumah penduduk dan sebagainya. Akhirnya habitatnya mulai berkurang, jadi dia menghindar dari perburuan masyarakat, dia lari ke lahan-lahan pertanian, apapun yang ada di sekitar lahan pertanian akan dimakan oleh kus-kus. Kami mencoba itu adalah daun kangkung, sawi hijau, dan ubi jalar. Kalau jenis serangga, ada beberapa yang meneliti jenis serangga. Kalau saya adalah, saya coba jenis jangkrik ya.
Kemudian ada juga yang memberikan ikan. Tadi Ibu Ranti juga jelaskan bahwa ada juga yang diberikan ubi-ubian ya. Oke, berikut. Ya, ini kandungan nutrien dari beberapa jenis pakan tadi. Ada kandungan protein, lemak, energi, dan juga bahan keringnya. Ada kisarannya ini dari buah-buahan, dari pucuk-pucuk daun dan serangga. Kita lihat dari sini yang tertinggi untuk protein ya, selain dari pucuk daun ini ada serangga sekitar 32%. Kemudian energinya juga di serangga ini tinggi juga. Kenapa kuskus butuh energi yang tinggi? Karena kuskus juga melakukan aktivitas ya dari pohon ke pohon untuk mencari makannya. Jadi banyak bergerak. Jadi dia butuh energi yang besar juga. Kemudian proteinnya juga untuk pertumbuhannya kuskus ini memerlukan. Berikut. Nah, dari jenis-jenis pakan yang tadi yang kita sudah pelajari sama-sama, itu ada jenis buah-buahan, pucuk-pucuk daun, dan tambahan serangga. Ternyata kuskus ini memerlukan atau membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya itu protein pada kisaran sekian ya. 7-8%, kemudian lemak kasarnya sekian, serat kasarnya sekian, BETN sekian, kalsium dan fosfor. Ini zat-zat makanan yang diperlukan oleh kuskus untuk kelangsungan hidupnya. Oke. Berikut lagi, Mas Faris. Ya, sebagai penutup, kita tahu bahwa dari penjelasan tadi ya, sebelumnya itu bahwa makhluk hidup itu butuh makan. Berarti kuskus juga membutuhkan bahan makanan sebagai sumber pakannya untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari pelajaran ini kita tahu bahwa kita perlu jaga kelestarian hutan alam yang dimanfaatkan oleh satwa liar, khususnya untuk kuskus, sebagai sumber pakannya. Sehingga kita perlu menjaga kelestariannya. Demikian, moderator, waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Marta, atas presentasinya. Kita melangkah ke sesi pertanyaannya. Tentu para peserta tadi sudah sama-sama menyimak presentasi pertama dari Ibu Ranti, kemudian presentasi kedua dari Ibu Marta. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Mohon di-share screen-nya, Pak Faris, untuk sesi diskusi atau sesi pertanyaan. Sabar sebentar ya, belum muncul ini apa? Untuk Bapak Agus, mohon maaf, ini belum ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin dipersilahkan bagi peserta yang bertanya langsung. Oh, oke, baik. Baik, silakan kepada para partisipan, para peserta. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan secara langsung. Barangkali dibantu Pak untuk apa? Mengadopsi pertanyaannya. Silakan.
Para peserta SAF. Ini kalau ada pertanyaan barangkali lebih secara langsung ini berarti ditanggapi oleh Ibu Marta ya. Kecuali kalau Ibu Ranti online gitu. Belum ada? Ada satu di chat nih. Ya, ini moderator mungkin ada satu yang dari Ibu Tika nih ya. Ya, Dari ya. Tika. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ada ucapan terima kasih atas presentasinya, materinya menarik. Kemudian pertanyaan ini kepada Ibu Marta. Apakah Ibu ada Marta dan Ibu informasi? Ranti. Ya? Ibu Ya. Marta dan Ibu Ranti ya. Oh iya, Ya. saya iya. Untuk Oke. Ibu Marta ini. Apakah ada informasi tentang reproduksi kuskus dalam penangkaran? Maksudnya jumlah bayi yang dihasilkan apakah berbeda dengan jumlah referensi kuskus yang hidup di alam? Silakan Ibu Marta, Iya. ataupun nanti kalau Ibu Ranti dengar pertanyaannya bisa juga nanti dijawab. Silakan Ibu Marta duluan. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam mempelajari kuskus ini ada berbagai informasi ya, ada berbagai informasi. Tapi masing-masing punya kedalaman penelitiannya itu beda-beda. Misalnya salah satunya saya di bidang pakan, kemudian Ibu Ranti di bidang morfologinya. Mungkin ada, kalau di peternakan itu adalah Pak Johan di bidang reproduksi satwa liar ya, untuk mempelajari itu. Saya coba menjawab dari pertanyaan Ibu Tika. Yang saya pernah baca itu masa reproduksinya untuk masa bunting kalau tidak salah itu untuk kuskus itu kurang lebih hanya 13 hari. Kemudian jumlah anak yang sekali kelahiran itu bisa kurang lebih 2 ekor. Kalau mungkin nanti Pak Agus juga pernah tahu, itu Pak Agus bisa tambahkan ya. Yang pernah saya baca itu ya, kurang lebih 13 hari masa buntingnya, kemudian jumlah kelahiran itu kurang lebih 1-2 ekor itu yang saya pernah baca. Mungkin itu Ibu Tika bisa ditambahkan oleh Ibu Ranti dan Pak Agus juga. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Marta. Ibu Ranti, dengar kah? Dengar Bapak. Oh, silakan kalau begitu. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Tika atas pertanyaannya mengenai reproduksi kuskus yang ada di penangkaran. Sebenarnya kan bukan penangkaran ya, dari tahap pemeliharaan di masyarakat. Selama kami melakukan penelitian, belum ada kuskus yang menghasilkan keturunan. Kebetulan kuskus yang kuskus papuensis itu ditangkap dalam keadaan bunting katanya. Terus saat kami melakukan penelitian dia beranak. Saat beranak ditemukan satu anaknya. Sayangnya anaknya tidak berkembang, anaknya tidak berumur panjang, jadi anaknya mati. Bisa jadi karena dia merasa terancam dengan gangguan manusia. Begitu Pak jawaban dari kami. Tapi di alam dan tidaknya itu kayaknya satu individu saja, satu anak saja yang bisa dihasilkan saat kelahirannya. Sebagai informasi untuk sahabat SAF, kuskus ini hewan soliter. Jadi dia
bertemu dengan lawan jenisnya hanya pada waktu-waktu tertentu. Itulah mengapa status konservasi kuskus Pilocistis papuensis itu termasuk vulnerable, karena rupanya di alam jumlahnya tidak banyak, jumlah anak yang dihasilkan sangat sedikit. Kalau data reproduksi yang secara tertulis atau penelitian di alam atau di penangkaran belum banyak diungkapkan. Begitu Pak Agus, informasi dari saya. Baik, terima kasih Ibu Ranti. Kita lanjutnya ke penanya yang kedua, berasal dari Ibu Aksamina Yohanita. Pertanyaannya itu ini bertanya kepada Ibu Marta ya. Apakah jenis pakan untuk Spilocuscus maculatus kira-kira sama untuk kuskus yang lain? Misalnya Spilocuscus rufoniger dan Spilocuscus papuensis. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Aksamina ya, Ibu atau mahasiswa ini. Yang saya teliti itu di Spilocuscus maculatus dan jenis pakannya juga ada beberapa peneliti yang meneliti tentang pakan Spilocuscus maculatus juga, tapi antara saya dengan peneliti yang lain itu jenis pakannya berbeda-beda ya. Seperti yang saya lakukan itu potensi yang ada di Papua, bahan pakan lokal, dan sumber proteinnya adalah jangkrik. Sementara kalau peneliti lain sama Spilocuscus maculatus, tapi jenis pakannya juga berbeda. Cuma ada jenis pakannya pasti akan terdiri dari jenis buah-buahan, daun-daunan, dan tambahan serangga. Ya, kalau Spilocuscus rufoniger otomatis ataupun Spilocuscus papuensis otomatis kita harus teliti lagi ya dengan potensi pakan lokal yang ada di daerah hidupnya si kuskus ini, habitat kuskus. Misalnya tadi oleh Ibu Ranti bilang Spilocuscus papuensis itu ada di Raja Ampat ya, di Waigeo ya, di Waigeo. Jadi kita lihat potensi lokalnya itu apa. Kita cobakan cari tahu pakan kesukaan si Spilocuscus papuensis itu apa. Jadi bisa kemungkinan berbeda, tapi pada umumnya Spilocuscus ataupun kuskus yang lain itu lebih menyukai jenis pakan buah-buahan. Ya, demikian Ibu Aksamina. Oke, baik. Terima kasih Bu Atta. Lanjut ke pertanyaan yang berikut ya. Dari Cecilia Novi ya. Ini sudah ke Ibu Salosa. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Kesia Salosa. Materi yang sangat menarik. Mengapa kuskus Spilocuscus papuensis menjilat kantong di mana terdapat anaknya? Itu untuk Ibu Ranti. Terus Saya langsung jawab atau bagaimana, Pak? Mengapa kuskus Spilocuscus papuensis menjilat kantong di mana terdapat anaknya? Mungkin karena tadi melihat video itu ya? Iya, betul Pak. Video itu, maka pertanyaannya kenapa sampai kuskus menjilat kantong itu di mana terdapat anaknya? Iya, siap Pak. Jadi Ibu Kesia, seperti kita ketahui, kuskus sama seperti hewan-hewan yang lain, dia punya tingkah laku grooming, membersihkan diri. Selain itu, ibu kuskus ini atau induk kuskus ini punya naluri keibuan dalam memelihara anaknya. Kita tahu karena hidupnya di hutan, bergerak ke sana kemari supaya kantongnya bersih, anaknya bisa tumbuh aman dan sehat, makanya dibersihkan. Begitu Pak Agus, jadi niatnya membersihkan kantung supaya
kesehatan anak terjaga. Dan kita lihat tadi di videonya bukan hanya membersihkan kantung saja, tetapi dia juga membersihkan tangan anaknya, ya seperti kita lihat ibu memandikan anak. Seperti itulah ibaratnya. Demikian Pak Aziz, jawaban dari kami. Terima kasih Ibu Ranti. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu siapa nih? Desi Lontoh. Terima kasih atas materinya Ibu. Kira-kira berapa lama kus-kus dapat hidup? Entah di alam atau di penangkaran. Mungkin ada informasi bisa di-share Ibu berdua. Silakan. Baik. Saya bilang Bu Marta atau Bu Marta duluan? Silakan Ibu Marta atau Ibu Ranti. Tapi ini pertanyaan sesi pertama, berarti Ya. untuk saya Kalau di alam itu ya. Silakan Bu Marta. Ya, kus-kus yang hidup di alam itu bisa cukup lama ya, cukup lama. Sedangkan kalau di penangkaran itu sebetulnya setelah saya pelajari, saya coba amati ada pengaruhnya tidak terhadap pakan. Ternyata sama halnya dengan kita ya, kita memberi pakan kepada kus-kus itu tidak boleh berlebihan juga. Jadi harus berdasarkan kecukupannya, kebutuhannya. Ya, ada yang tiba-tiba kalau berlebihan pasti ada efeknya terhadap kehidupannya ya. Nah, yang saya pelihara itu bukan pelihara tapi penelitian bisa bertahan sampai saya pergi S3, saya pulang lagi masih hidup sampai sekarang. Gitu. Jadi kurang lebih berapa tahun itu. Ya. Jadi tergantung dari pakannya, jadi tidak boleh berlebihan dan harus berdasarkan kecukupannya. Misalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa pisang itu paling disukai, bukan berarti kita memberikan terus menerus pisang, habis kita berikan lagi, habis kita berikan itu ada efeknya di situ. Jadi harus berdasarkan kecukupannya. Jadi masa hidupnya itu tergantung dari pakan yang tersedia. Apalagi kalau di alam itu juga, kalau misalnya hutan alamnya sebagai habitat asli hidupnya kus-kus terganggu, itu juga akan berdampak dari masa hidupnya kus-kus tersebut. Jadi memang kita penting menjaga kelestarian hutan alam ini ya, sebagai sumber pakan kus-kus tersebut. Demikian Ibu Desi. Terima kasih Ibu Marta. Semoga jelas ya bagi yang bertanya. Saya lanjut ya, pertanyaan yang berikut ini. Ada yang bertanya dari Ibu Cecilia Novi ya. Apakah hanya Spilocuscus papuensis saja yang memiliki kantong untuk menaruh anaknya? Ini pertanyaan berkaitan juga dengan pertanyaan yang dari Sinus Keroman, yaitu ingin tanya mengapa kus-kus itu berkantung. Artinya mengapa hewan kus-kus itu berkantung dan jenis tikus atau sejenisnya tidak berkantung, tetapi puting dari dalam rahim kantong. Tapi ada puting dari dalam rahim. Ya, intinya pertanyaannya mengapa kus-kus itu berkantung dan apakah semua kus-kus punya kantong atau tidak? Ibu Ranti mungkin bisa jawab kan? Ya, siap Pak. Ya, jadi untuk sahabat saya dimanapun berada, kus-kus ini termasuk hewan marsupial. Marsupial adalah hewan berkantung yang fungsinya untuk membesarkan anak di dalam kantung. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Marta, apa bedanya hewan berkantung dan hewan eksotik? Kalau hewan yang berkantung, masa bentuknya pendek, tetapi masa pengasuhannya panjang, atau proses penyusuan anaknya panjang, dan anak itu disimpan di dalam. Masih. Akia ini yang mungkin sudah lupa-lupa. Kumaha ada bang? Dia bikin pusing deh nih bahasa daerah. Dia dapat 40. Itu siapa?
Ada yang masuk. Apa yang masuk ini? Baik, saya ulangi Pak ya. Jadi makanan di dalam kantung itu berasal dari air susu induknya yang memang tadi dikatakan ada puting susu di dalam kantung. Itu untuk memberikan makan kepada anak. Demikian Pak. Nah, kalau tikus itu bukan hewan marsupial. Yang hewan ulangi, pertanyaannya tadi apa? Bapak, Pak Agus, mohon maaf, bisa tolong ulangi pertanyaannya? Tadi itu disamakan, artinya begini. Dia menyamakan tikus itu, dia menganggap menganggap khusus itu sejenis dengan tikus. Oh, bukan. Itu, beda. Iya, sangat berbeda, Pak. Iya. Kalau di tikus itu tadi saya sudah sampaikan ada 2 jenis, Philosopus dan Palaner, tapi kalau tikus jenisnya bukan Philosopus atau Palaner. Berbeda. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Ranti. Terima kasih juga Bapak. Ya, ini pertanyaan yang berikut ini. Pak, Nana, tadi saya ada baca chattingnya di Aksanina. Ini tikus yang mereka tanyakan ini apakah tikus yang mereka tanyakan ini apakah tikus tanah atau apa maksudnya? Karena tikus ada macam-macam. Ada tikus rumah, ratus-ratus. Kalau tikus tanah kita katakan bandikut atau yang mana ini maksudnya kita belum jelas. Iya, iya. Tadi tidak hanya pertanyaannya itu sejenis tikus yang sejenisnya tidak berkantong gitu. Iya. Barangkali nanti yang bersangkutan bisa bertanya kembali lagi. Ya. Ini ada pertanyaan Ibu Ranti atau Ibu Marta. BETN itu singkatan apa? Oh iya. Terus mengapa nilai presentasinya lebih tinggi dari yang lain terkait kecukupan nutrien yang diperlukan kuskus? Ya. Terima kasih Ibu Kesia kan? Ya. BETN tadi memang minta maaf tadi saya singkat ya di PowerPoint-nya itu. BETN itu bahan ekstrak tanpa nitrogen ya. Jadi kalau kita lihat di karbohidrat itu ternyata ada yang sulit dicerna maupun ada yang mudah dicerna. Nah, kalau BETN ini mudah dicerna. Jadi ternyata di kandungan yang saya presentasikan tadi itu BETN-nya tinggi di dalam pakan-pakan kuskus ya, yang dibutuhkan juga oleh kuskus ya. Jadi ini adalah bagian dari yang mudah dicerna. Zat-zat makanan yang mudah dicerna. Demikian Bu Kesia. Ya, baik Ibu Marta, bahan ekstrak tanpa nitrogen ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Wasgito Purnomo kepada Ibu Ranti. Apakah ada perubahan perilaku kuskus yang dipelihara atau ditangkar dengan yang hidup alami? Baik Pak. Kebetulan mahasiswa kami banyak melakukan penelitian tingkah laku hewan. Terima kasih pertanyaan Pak Wasgito. Jadi kebanyakan hewan atau kuskus yang dipelihara oleh masyarakat ini menunjukkan perilaku yang berbeda dengan yang ada di alam. Tadi contoh saat makan saja kuskus yang dipelihara bisa makan coklat. Di alam tidak ada makanan coklat. Tapi mau tak mau untuk memenuhi kebutuhannya dia makan coklat. Tetapi diajak ke alam, kita lihat tadi bagaimana dia cara mengambil daun-daun atau mengambil daun-daun muda atau daun putih, dia boleh menangkap dan mengambil daunnya. Tapi waktu coklat dia hanya tinggal menggenggam saja. Itu tingkah laku yang mudah dilihat. Selain itu, kuskus ini
juga terganggu dengan jam istirahatnya. Sebagai informasi, kuskus biasanya hewan nokturnal, hewan yang hidupnya di malam, aktivitasnya di malam hari, siang harinya tidur. Tetapi kalau di penangkaran, justru siang harinya kuskus ini sering diajak bermain. Penelitian kami menunjukkan dari karakteristik darah, perbedaannya terlihat. Kuskus yang hidup di alam dan kuskus yang hidup di yang sudah dipelihara menunjukkan perbedaan secara eksitis dan eksitis. Kemudian itu untuk melihat indeks stresnya. Mengenai makan tadi, normalnya kuskus itu herbivora, nanti ditambah makanan selingan seperti jangkrik dan sebagainya. Tetapi saat di pemeliharaan, kuskus papuensis tadi bisa makan keladi tumbuh atau pisang muda. Mungkin karena tidak ada makanannya, dia terpaksa dia makan. Di sini saya melihat nilai positifnya, kuskus punya adaptasi yang tinggi, memungkinkan untuk menjadi hewan peliharaan. Begitu Pak, itu sekedar contoh saja. Banyak tingkah laku yang berbeda yang di alam dengan yang ada di dalam penelitian. Demikian Pak Agus, jawaban dari kami. Terima kasih Bu Ranti. Pertanyaan yang berikut ini dari Ibu Tika ya, kepada Ibu Marta. Ya. Apakah ada komposisi pakan tertentu yang dapat memperpanjang umur kuskus? Dari ramuan-ramuan yang sudah dibuat itu, apakah ada komposisi tertentu yang dapat memperpanjang umur kuskus? Oke. Ya. Tadi di mungkin slide yang 2 terakhir itu saya sudah coba tampilkan tadi tentang kecukupan dari nutrisi dari kuskus ya. Ada kalau tidak salah tadi itu protein sekitar 7-8%, kemudian serat kasar sekian, lemak kasar sekian. Nah, dari situ itu kebutuhan dari kuskus tersebut ya. Kebutuhan nutrisi dari kuskus tersebut, tapi dengan 5 jenis pakan yang saya teliti, yaitu jenis buah-buahan, 2 jenis, yaitu pisang dan belimbing, kemudian pucuk-pucuk daun dari asal tumbuhan hutan, dan daun-daunan dari asal tanaman pertanian, dan ditambah dengan serangga. 7 jenis kalau tidak salah, ya 7 jenis. Jadi 2 jenis dari buah-buahan, 2 jenis dari asal tumbuhan hutan, 2 jenis dari tumbuhan tanaman atau tanaman pertanian, dan 1 dari serangga. Serangga ini saya berikan dalam bentuk jangkrik. Ya, jangkrik ini proteinnya tinggi tapi dibutuhkan oleh kuskus. Demikian. Baik, ada baik lagi, Ibu. Ada yang kurang lagi kah? Dari Ibu Tika tadi kah? Pak? Itu berkaitan dengan pertanyaan apakah komposisinya ada umur panjang? Iya. Tapi ini ada pertanyaan lain lagi terkait makanan. Apakah khusus pernah menolak jenis makanan yang rasanya pahit? Apakah Ibu pernah memberikan misalnya daun pepaya atau makanan yang yang rasanya pahit? Iya, saya belum pernah coba. Contoh yang tadi moderator kasih tahu tentang daun pepaya. Tapi dari kajian-kajian pakan saya ini yang untuk kuskus di penangkaran itu, saya berdasarkan dari kajian di habitat aslinya. Jadi peneliti-peneliti sebelumnya sudah meneliti tentang pakan-pakan kuskus yang ada di habitat aslinya, yang ada di Biak Utara dan sebagainya. Juga yang kalau tidak salah waktu itu Pak Permenas juga ya, almarhum ya, dan siapa Litin juga ya, dan beberapa peneliti lainnya. Jadi saya berdasarkan kajian yang ada di alam, kemudian saya tuangkan ke dalam penelitian di penangkaran.
Ya, gitu. Jadi saya lihat dulu yang di alam yang disuka apa, kemudian saya cobakan untuk yang kuskus yang hidup di penangkaran. Demikian. Kalau tentang yang pahit saya belum pernah coba, Pak. Ya. Ya, mungkin pada kesempatan yang lain mungkinnya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Marta. Ada pertanyaan pada Ibu Ranti, apakah hewan pemangsa atau predator utama dari kuskus? Terus, apakah kuskus mempunyai sistem pertahanan terhadap ancaman pemangsa, misalnya dengan mengeluarkan bau khas atau yang lainnya? Ya, terima kasih Bapak. Ancaman utama kuskus ini adalah manusia, karena dia diburu digunakan sebagai protein hewani, terutama masyarakat yang jauh dari pantai. Jadi memang kuskus ini salah satu sumber protein hewani. Kemudian kuskus ini cara melindungi diri betul bisa mengeluarkan bau, dan baunya bisa tercium dari saat diameter dari di mana kuskus berada. Sehingga biasanya kalau kami ke lapangan, para pemburu kuskus ini bisa tahu, Bu, di sini ada kuskus, Bu, dan kita mulai mencium. Jadi kuskus itu mengeluarkan bau tertentu. Ini itu cara dia melindungi diri, tetapi bagi pemburu mamalia mudah terdeteksi. Selain itu, kuskus mengeluarkan bau juga untuk menarik pasangan, mengeluarkan feromon, menarik pasangan pada masa musim panas. Demikian, Pak. Mungkin Pak Agus juga yang sering melakukan penelitian di lapangan mau menambahkan informasi-informasinya, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Ranti. Biasanya Bapak, kalau bisa saya tambah sedikit yang tadi pertanyaan Ibu Tika tentang komposisi itu. Dari 7 jenis pakan itu saya dapat komposisinya kalau untuk jenis buah-buahan itu sekitar 93% ya, 93,4. Kemudian kalau jenis daun-daunan sekitar 6%-an. Kemudian jenis serangga sebagai sumber protein itu sekitar 0,3. Jadi sedikit sekali untuk serangga, sementara 90% itu adalah jenis buah-buahan. Nah, dari komposisi ini itu akan mencapai bobot badan rata-rata per minggu itu per hari, rata-rata per hari itu sekitar 17 sampai 18 gram per hari ya bobot badannya. Dengan pemberian 7 jenis pakan tersebut dengan komposisi 90-an% jenis buah-buahan, kemudian sekitar 6% jenis pucuk-pucuk daun, dan sekitar 0-1% itu serangga. Demikian Ibu Tika, nanti kalau belum lengkap, belum puas nanti bisa bertanya lagi ya. Iya. Ya, baik Ibu Marta. Oh, ini mungkin ada pertanyaan lagi satu pada Ibu Ranti dari Sinus ya, Sinus Keroman. Bagaimana kuskus dewasa memberi makan pada anaknya dalam kantong atau hanya menyusui saja? Jadi apakah kuskus dewasa itu memberi makan pada anaknya yang ada dalam kantong itu hanya berupa susu saja? Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah ada makanan lain diberikan kepada anak, saya belum pernah mendapatkan informasi itu Pak. Tetapi yang selama ini saya tahu, anak di dalam kantongnya selalu tersedia makanan melalui susu pada induknya, susu induknya. Jadi mungkin dari susu ibu itulah bayinya bisa mendapatkan kebutuhan nutrisinya Pak. Mungkin perlu penelitian khusus ya, kira-kira bagaimana sih induknya atau jenis makanan apa saja sih yang bisa diberikan kepada anaknya.
tadi misalnya film Papuensis itu mudah direkam, dan saat kita melakukan penelitian itu mudah terlihat di saat siang hari, karena memang menurut masyarakat aktivitasnya kebanyakan dilakukan siang hari. Justru menjelang sore dia mulai bersembunyi. Nah, tapi situs-situs yang lain kebanyakan aktivitasnya malam hari. Itu agak susah kita melihat keadaan di alam, karena bayangkan di hutan yang gelap, tidak cahaya, kami tidak bisa melihat bagaimana situs cara memberi makan pada anak. Mungkin perlu penelitian khusus lagi, bagaimana cara khusus dalam merawat anaknya atau membesarkan anaknya, terutama berhubungan dengan makanan yang diberikan. Demikian Bapak, selanjutnya saya kembalikan. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan, Pak Agus juga banyak pengalaman. Terima kasih Ibu. Ini sudah ada lampu hijau dari panitia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ranti. Pak Faris akan menanyakan pertanyaan yang terakhir, atau sudah tadi? Interaktif. Ya. Sudah Bapak. Tadi yang terakhir. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Dengan demikian presentasi sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu Ranti dan Ibu Marta atas presentasinya, dan juga atas sobat-sobat SAF sekalian. Dengan demikian, salam lestari untuk semuanya. Terima kasih untuk sahabat SAF dimanapun berada. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Stevi. Ya. Bolehkah saya titip pesan untuk sahabat SAF dimanapun berada? Mudah-mudahan. Silakan Bu, silakan. Iya, karena ini terakhir pada mamalia endemik Papua, kami tim peneliti endemik Papua berharap sahabat SAF dimanapun berada, mari kita lestarikan. Karena mamalia Papua ini tidak, terutama yang endemik ini hanya dapat ditemukan pada daerah status. Ya, dari sekarang kita mulai mengkonservasi, kita akan menyesal di kemudian hari tidak dapat melihat hewan-hewan tersebut. Demikian pesan kami sebagai peneliti mamalia. Pak Agus, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik. Terima kasih. Saya berikan mungkin Ibu Marta ada closing statement-nya 2 menit. Oh, ya. Sama seperti tadi saya bilang bahwa makhluk hidup itu butuh makan. Kemudian kuskus juga butuh makan. Jadi kita perlu jaga kelestarian hutan alam yang ada di Papua ini, ya, jangan tergerus dengan laju pembangunan dan segala macamnya, sehingga kasihan kuskus ini kehilangan sumber pakannya ya, yang secara alami ya. Jadi mari kita jaga kelestarian hutan dan juga habitat kuskusnya tetap terjaga sekaligus. Demikian. Terima kasih Pak Stevi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Ranti dan Ibu Marta. Baik Sobat SAF, demikian untuk seri SAF di sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, Sobat SAF, seperti tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita akan ada sebuah kejutan. Jadi kita akan berikan pertanyaan bagi Sobat SAF. Jadi Sobat SAF bisa menjawab di live chat di Zoom atau di YouTube. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Saya sendiri pengen gitu. Baik, saya akan tampilkan pertanyaannya. Oke, sebelum saya tampilkan, tata caranya adalah Bapak Ibu atau Sobat SAF dapat menjawab di live chat
atau di live Zoom, dilihat di YouTube juga bisa, atau Bapak Ibu dapat lakukan reaction dengan raise hand di Zoom. Nanti teman-teman panitia, admin akan lihat siapa yang duluan respon, akan di spotlight seperti itu. Baik, apakah Sobat SAF sudah siap semuanya? Oke, saya tampilkan ya. Baik, ini pertanyaannya kalau Sobat SAF sudah mengikuti seri dari season sebelumnya hingga season yang hari ini, season terakhir, season keempat, pasti bisa menjawabnya. Baik, ini pertanyaannya. 1, 2, 3. Bagaimana cara paus dan lumba-lumba mengidentifikasi makanannya? Jawabannya apakah A, telepati, B, suhu air, C, ekolokasi, D, arus air. Silakan dijawab. Wow, sudah Sudah ada yang jawab. Sudah ada yang jawab. Dan semua benar. Bagaimana teman-teman panitia? Jawabannya benar atau tidak? Benar. Siap. Bagaimana cara paus dan lumba-lumba mengidentifikasi makanannya? Jawaban yang benar adalah ekolokasi. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ini yang menjawab pertama ini yang menjawab paling pertama ini Mbak Tika. Bisa di spotlight kah? Bisa di spotlight kah? Sebentar. Oke. Kita lanjut ya, pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Siap-siap, diketik secepat mungkin. 1, 2, 3. Berapa banyak jenis burung endemik di Indonesia? Apakah A 345, B 177, 1777, C 876, D 515? Yang ikut staff seri burung endemik pasti tahu nih. Bagaimana teman-teman panitia? Sudah ada yang jawab? Ini yang jawabannya apakah? Mungkin Pak Agus yang tahu jawabannya. Jawabannya D. Silakan sobat-sobat SAF. Silakan sobat-sobat SAF. Oh, ini sudah banyak sekali nih. Betul ini. Ini Kenzo yang betul. Pertama dia jawab D. Yang paling pertama sekali siapa ini yang jawab? Kenzo yang jawab betul. Dia jawab D. Dia sempat salah, tapi dia jawab D. Kita konfirmasi dulu ke Pak Agus. Pak Agus, apakah benar jawabannya D? 515? Udah lupa lagi nih. Ya, dari recordnya kita jawabannya betul. 515. D. Jadi yang jawabannya benar adalah D. Separuhnya ya. Ya 60% lah. Baik. Ini satu pertanyaan terakhir lagi, Bapak Ibu. Semuanya siap-siap untuk di-typing lebih cepat. 3, 2, 1. Penyu terbesar di dunia yang ada di Papua adalah A. Penyu hijau, B. Penyu sisik, C. Penyu belimbing, D. Penyu lekang. Nah, ini gampang sekali nih. Siapa yang duluan ini? Semua jawaban benar tuh, Pak. Luar biasa. Ini kalau lihat ini yang paling cepat ini Mbak Tika nih, tapi tadi sudah dapat toh, jadi yang di bawahnya
Yang di bawahnya juga betul. Gagasinus. Gagasinus. Yang pertanyaan ketiga ya, yang mendapat hadiah Gagasinus. Bagaimana penelitian? Semuanya benar ini. Bagaimana? Berarti ya. Tapi yang paling cepat sudah untuk pertanyaan pertama. Adil, mungkin kita kasih yang tercepat kedua. Bapak Sidus Kroman. Iya. Baik. Oke, kita sudah dapat 3 pemenang untuk 3 pertanyaan. Berarti dapat disimpulkan Sobat Saf telah mengikuti seri-seri kita dengan baik, artinya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Baik, untuk waktu selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Fitri untuk menyampaikan closing statement dari semua seri yang sudah kita lewati dari season 1 hingga season yang terakhir. Bagi Ibu Fitri, waktu dipersilakan. Sembunyi baju dulu. Baik, selamat sore Sobat SAF semua. Sore, semoga Ibu. semua tetap sehat dan tetap semangat. Untuk pandemi, di mana semua orang mengalami kesulitan, saya diminta untuk menyampaikan closing statement untuk rangkaian kegiatan SAF. Jadi kalau teman-teman yang sudah bergabung atau sobat-sobat SAF yang sudah bergabung dari bulan Juli, bulan Desember ini, kita ingat ya, kita sudah punya paling tidak ada 4 jenis SAF. Yang pertama itu SAF megafauna akuatik, di mana kita belajar paus, dugong, lumba-lumba. Kemudian ada selanjutnya kita belajar tentang penyu. Ada peran dan jenis penyu, siklus hidup penyu, ancaman penyu. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita terlibat dalam pelestarian penyu. Dan sesi sebelum sesi Mamalia Papua ini, kita belajar tentang pengenalan burung, mulai dari burung cendrawasih, burung mambruk, paru bengkok, sampai dengan kasuari. Nah, di Mamalia Papua yang merupakan terakhir ini, kita belajar tentang Echidna moncong panjang, kemudian sugar glider dan biak. Ini glider atau glider. Kemudian kita belajar juga kemarin tentang mamalia dan possum Jaya-Wijaya. Kemudian pohon. Dan yang baru pelajari sama-sama, kita belajar tentang kuskus. Saya pribadi sangat menikmati belajar dari ahli-ahli biasa, dari semua semua fauna yang sudah kita pelajari bersama ya. Saya berharap bahwa sobat-sobat juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik dari mengikuti sekolah alam virtual yang kita lakukan. Sobat saya yang menghadiri atau yang mengikuti sekolah alam virtual ini, maka kita mencatat rata-rata jumlah peserta berkisar antara 50 sampai 100 orang. Kita berharap di masa depan akan ada banyak orang juga yang mau. Saya pikir ini baik untuk mulai belajar apa yang kita miliki di Papua. Kalau kita mengikuti mulai dari SAF seri yang pertama sampai yang terakhir, kita belajar bahwa seluruh fauna yang sudah kita pelajari ini yang statusnya terancam. Kita mau selama kita ada di bumi ini, kita juga berperan dalam upaya menjaga supaya fauna-fauna ini tidak
tidak hilang dari peradaban. Dan kita berharap bahwa kita meninggalkan bumi ini dalam keadaan baik untuk anak cucu kita yang akan datang. Kami terus oleh Sobat SAF dimanapun Sobat SAF berada. Oleh karena itu, Sobat SAF, saya mengundang Sobat-Sobat SAF atas nama tim untuk menyampaikan, misalnya sebenarnya flora dan fauna yang di Papua ini ada banyak sekali. Kira-kira apa yang Sobat SAF ingin ketahui, sehingga kemudian kami bisa merancang itu dalam program-program yang kemudian menjawab keingintahuan sobat-sobat SAF, ya. Jadi mari sobat-sobat SAF, kami dari tim Sains untuk Konservasi ini berharap teman-teman semua untuk terus memberikan kami masukan supaya tahun depan program ini berbentuk yang mengeksplor alam secara langsung bersama dengan kami. Sayangnya di masa pandemi ini sekolah alam virtual menjadi pilihan yang paling baik. Sehingga mari kita hal ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa merancang fauna di Papua. Dan apa kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Yang terakhir, saya sebagai koordinator atau yang memimpin teman-teman dalam mengelola sekolah alam virtual ini mengucapkan banyak terima kasih untuk semua narasumber yang sudah sangat berbaik hati, berbagi dengan kita, berbagi cerita, pengalaman, yang tentu saja kita tidak akan pernah tahu kalau mereka tidak bagikan. Agus di sini, ada Ibu Ranti, Ibu Marta, tapi juga ada pembicara-pembicara yang lain dengan kita. Juga berterima kasih. Terima kasih. Ada Halter, ada Steffi. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Kerja keras kalian sangat bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua hal baik yang sudah ditaburkan. Dengan demikian saya menutup acara atau menutup sesi Sekolah Alam Virtual tahun 2020. Sampai berjumpa di Sekolah Alam Virtual tahun 2021. Demikian sobat-sobat SAF. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita ini bisa nyalakan video dulu Kak Ibu. Kita foto bersama di ini. Aris, tidak ada foto bersama Kak? Ini Bu, kita foto bersama dulu. Kakak Alexander, Kakak Gabriel, Susi, Lita. Boleh nyalakan video kan? Oke. Persiapan. 1, 2. Oke, terima kasih.
sama-samanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak.